Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Septiani dengan NIM 180102527. Saya Novita Hertami, NIM 180 10 25 479. Saya Putri Matinasi dengan NIM 18 010 25376. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Supervisi akademik atau klinis. Selamat menonton. Pengertian supervisi akademik. Menurut Fischer ND, supervisi akademik merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau biasanya kepala sekolah kepada guru yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pada gilirannya akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Selanjutnya ada 3 tujuan supervisi akademik. Pertama, pengembangan profesionalisme. Artinya, supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya yang mencakup pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses pembelajaran, dan dapat menggunakan semua kemampuannya ini untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Kedua, pengawasan kualitas. Supervisi akademik dilakukan untuk memeriksa atau memastikan proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan melalui kunjungan ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya maupun dengan peserta didik. Yang ketiga, penumbuhan motivasi. Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru meningkatkan kompetensinya, melaksanakan tugas mengajarnya dengan lebih baik dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh. Selanjutnya ada prinsip supervisi akademik. Pertama, ada praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Kedua, ada sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Keempat, ada realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya. Kelima, ada antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang memungkinkan terjadi. Keenam, ada konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Ketujuh, ada kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan, ada kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Kesembilan, ada demokratis, artinya kepala sekolah tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10, ada aktif, artinya guru dan kepala sekolah harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11, ada humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang terakhir ada berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen supervisi akademik. Komponen supervisi akademik terbagi menjadi 3 langkah, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pembelajaran, yang pertama ada membangun sikap religius yang sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Yang kedua, membangun motivasi peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pada kegiatan inti yang pertama, terdapat penguasaan materi pembelajaran, yang kedua implementasi pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan media dan sumber belajar, yang keempat interaksi dengan peserta didik, dan yang kelima penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Pada kegiatan penutup yang pertama, membuat rangkuman dan juga kesimpulan dengan melibatkan peserta didik. Dan yang kedua, melaksanakan penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian supervisi klinis.
Supervisi klinis adalah supervisi akademik yang menggunakan model pendekatan berbasis permintaan atau kebutuhan guru. Yang menjadi fokus pengamatan pada saat supervisi klinis adalah hal yang menjadi permasalahan bagi guru yang disupervisi, dan pengamatan harus dilakukan secara teliti dan mendetail. Selanjutnya, langkah-langkah supervisi klinis. Langkah-langkah supervisi klinis terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pertemuan awal. Pada tahap pertemuan awal ini bertujuan agar kepala sekolah dan guru bersama-sama mengembangkan kerangka kerja observasi kelas yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah tahap observasi pembelajaran, yaitu mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif, di mana supervisor mengamati guru mengajar sebagaimana digariskan dalam RPP. Dan yang ketiga, tahap pertemuan balikan. Yang bertujuan utama pertemuan balikan ini adalah bersama-sama membahas hasil pengamatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah. Siklus supervisi klinis. Pada tahap pertemuan awal, yang pertama menganalisa rencana pembelajaran, dan yang kedua menetapkan bersama guru aspek-aspek yang akan diobservasi dalam mengajar. Selanjutnya lanjut ke tahap observasi pembelajaran. Yang pertama, mencatat peristiwa selama pengajaran. Yang kedua, catatan harus objektif dan selektif. Dan selanjutnya, lanjut ke tahap pertemuan balikan. Yang pertama itu menganalisa hasil observasi bersama guru. Yang kedua, menganalisa perilaku mengajar. Dan yang ketiga, bersama-sama menetapkan aspek yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan keterampilan mengajar berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri supervisi klinis. Yang pertama itu, bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau memerintah, tetapi terciptanya hubungan manusiawi sehingga guru-guru memiliki rasa aman. Yang kedua, apa yang akan supervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri karena dia memang membutuhkan bantuan itu. Lalu yang ketiga, satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki oleh guru merupakan satuan yang terintegrasi sehingga terlihat kemampuan apa yang dimiliki oleh guru tersebut, entah itu keterampilan atau akademiknya. Dan yang terakhir itu yang nomor 4, suasana dalam pemberian supervisi adalah suasana yang penuh kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan antara guru, kepala sekolah, dan siswa. Selanjutnya, ada indikator keberhasilan supervisi klinis. Yang pertama itu, dia meningkatnya kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikarenakan oleh guru menjadi lebih baik sehingga diharapkan berpengaruh oleh kualitas hasil belajar dari siswa tersebut. Yang terakhir, terjalinnya hubungan antara guru dan kepala sekolah yang dapat memecahkan masalah pembelajaran dan tugas-tugas profesinya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan umpan balik dalam supervisi klinis. Ini ada 2, ada verbal dan non-verbal. Nah, yang bagian verbal ini pemberian komentar terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran secara langsung melalui tatap muka yang tidak dapat memperoleh jarak jauh atau peralatan yang digunakan. Kalau dalam nonverbal, pemberian komentar terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran ini dengan perantara tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat,
jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap guru. Sedangkan supervisi klinis adalah supervisi akademik yang menggunakan model pendekatan berbasis permintaan atau kebutuhan guru. Di dalam supervisi klinis ini dapat disimpulkan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip, ciri-ciri, tahapan-tahapan, dan komponen-komponen dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Sekian penjelasan dari kami tentang supervisi akademik atau klinis. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.